Ini kelas B. Kelas A. Kita akan bicara tentang diskusi tentang botulism. Ada yang tahu botulism itu apa? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Pernah baca? Yang pertama, botulism ini underrated. Kalau jadi kasusnya nanti judul ini nggak ada, nggak akan pernah ada kalian dapat kasus ini. Saya di Solo udah lama nggak pernah dapat botulism. Tapi ini kompetensi kalian adalah benar. Jadi kalian ya terutama belajar di kuliah ini biar tahu. Maka berarti asal EZ ya, sudah tahu semua. Jadi mau diperhatikan karena nanti karena kasusnya nggak ada, kalian jangan belajar lagi biasanya. Tapi nanti keluar di ujian. Ini kan saya kalau belum kenal, saya merasakan Prabowo. Ya. Asli saya Purworejo, ada yang Purworejo nggak? SMA Purworejo. Zaman satu ada. Oh, ada ya. Ya. Kita satu alma mater. Kita juga nonton semuanya. Ya ini soal lengkapnya ini saya ambilkan. Nah, ini udah saya ikut ini, nggak usah difoto. Jawabannya apa? Soalnya gampang aja. Yang gampang nggak kasih tahu, yang sulit enggak. Jawabannya apa? Ini karena kompas jadi ada beberapa yang apa ini? Jawaban aja nomor berapa? Hah? Jadi salah. Toksin ya, jawaban 1 sama 3 mirip, satunya toksin, satunya neurotoksin. Yang benar racun saraf atau neurotoksin, jadi jawaban salah. Jangan ketipu ya. Kelihatannya mudah tapi beda dulu. Ya ceritanya dulu ini terkenalnya karena Mary tragedi. Ya. Dulu itu tiba-tiba orang di hotelnya pada sakit 3-4 hari kemudian yang langsung mati 2/3 gitu. Ini kan jadi standar di nah, orang di hotel kan pilihnya istirahat, healing ya. Healing harus jadi mati malah. Ya setelah itu diketahui ternyata penyebabnya botulism. Cuma ada diagnosis sehingga saat itu tidak tertolong. Padahal terapinya ya antibiotik, antibiotiknya pakai antitoksin. Ya ini menjadi terkenal setelah kejadian itu. Ya mau healing kok malah mati dikiranya disantet ini dulu. Karena nggak ada gejala yang saat itu diperiksa, oh ini nggak ada gejalanya sama ini. Dicari racunnya, akhirnya ketemu betul. Ya karena ini asal bejat kalian ya harus tahu dari mekanisme, fisiologi, diagnosis, tata laksana, obat ya. Karena ini kompetensi kalian adalah 4A ya. Jadi harus tahu asal bejat,
dan kemungkinan besar keluar di KPPD sangat mungkin karena kompetisinya nyaman. Tapi yang jadi masalah nggak ada kasusnya. Kenapa nggak ada kasus botulinum? Ya yang pertama, ya mungkin hidup sudah sehat ya. Walaupun ya belum tentu. Yang kedua, kalau masalah itu orang mikirnya gangguan saraf dulu, keracunan nomor terakhir. Baru setelah mati mungkin baru kepikiran, tapi ya nggak diperiksa, akhirnya ada diagnosis. Karena itu kalian harus mengenali ya gejala-gejala ini. Nanti kalau jadi dokter, wah kok tiba-tiba ini ada riwayat nggak? Bakal isi tahu ada botulism. Walaupun nanti tetap mati kan jadi beda ya. Ya, botulism itu definisinya adalah keracunan neurotoksin ya, yang diproduksi oleh Clostridium botulinum. Clostridium botulinum itu gram positif, endospora. Ya ini yang susah ya. Kalau dia spora itu sulit dibersihkan. Kalau dia jadi spora udah lumayan kebal ya. Opal subterminal dibentuk pada fase stasioner endosporanya, berbentuk batang ya, gram positif batang, membentuk spora, gas dan anaerobik. Kalau anaerobik sebenarnya lebih mudah, kalau kita kasih oksigen dia mati. Ya, ini sejarahnya Justinus Kerner, ya 1820, dia menamakan toksin botulinum sebagai racun sosis. Kenapa racun sosis? Banyak di sosis. Ya. Kenapa banyak di sosis? Karena sosis itu kan bisa langsung dimakan. Iya. Kalau dia dimasak beres, botulinumnya hilang. Kalau makanan yang siap saji, makanan kaleng, sosis itu risiko keracunannya tinggi karena orang tahunya udah bersih siap dimakan, padahal di situ ada botulinumnya. Ya, apalagi yang penanganannya terkait dagingnya. Epidemiologinya, jadi penularan banyak ya. Yang ditularkan makanan itu sekitar 1000 per 100.000 penduduk. Faktornya ini nggak ada. Tipenya banyak ya, A, B, C, D, E, F, G ya. Ada 7 tipe. Eropa itu tipe B. Alaska, Kanada, Jepang tipe E. Kalau Jepang kan makanan laut ya. Makanan laut nggak dimasak langsung dimakan, risiko tinggi. Kalau Cina tipe A, dalam kacang. Thailand rebung. Kalau di Amerika produk sayuran kaleng, asparagus, kacang hijau, paprika. Kalau di kita nggak ada, yang paling sering sardin atau beef gitu ya, di Thailand. Rata-rata 20-30 kasus di AS, 60% adalah tipe A, tipe B 18% dan tipe E 22%. Ya, jadi nanti ada antitoksinnya namanya trivalen ABE, karena yang kena ABE ada yang tavalen juga, ada 2 trivalen sama yang tavalen. Tipe A ini ada di Mississippi, saya nggak tahu sih kenapa beda ya. Tipe A di barat, tipe B di timur Mississippi, dan tipe E di Alaska. Tipe A penyakitnya lebih parah daripada tipe B. Makanan olahan rumah bertanggung jawab ada botulism. Kenapa? Karena kadang pengolahannya nggak baik, kurang matang ya. Kan dia pakai dapur sendiri, nggak pakai mesin. Jadi memang kurang baik. Kemudian apa lagi? Jadi kalau dulu belum 5 menit salah apa belum? Salah besar. Ya kalau di lantainya ada botulism, kena terus dimakan masuk malah mati nanti. Salah itu belum 5 menit.
Ini klasifikasinya domain bakteria divisi Firmicutes, kelas Clostridia, ordo Clostridiales, famili Clostridiaceae, genus Clostridium, spesies Clostridium botulinum. Wah ini kalau dibikin soal tinggal bolak-balik. Bikin belum? Oh itu sama saya. Jangan dipotong. Baru tak input, dan kita harus 10 soal tiap hari. Iya. Yang kemudian, nah ini belum tak sampaikan ya. Harusnya tadi tak sampaikan, fatality rate-nya 10%. Ya. Kasus kematian yang mati 10%. Jadi kalau kena botulinum yang mati sebenarnya sedikit sih, tapi ya jadi fatal. Cuma yang sayangnya itu tidak terdiagnosis. Kalau di desa kan sering ya tidak sakit tiba-tiba mati. Ini bukan gerak dok, tiba-tiba tidur mati. Ya, jangan-jangan salah satunya botulinum itu ya. Bisa juga. Ya, Clostridium botulinum ini ada di mana-mana, di tanah, di dasar laut, di usus, kotoran binatang. Jadi ya kadang kita berasumsi, oh buahnya masih gantung dari pohon, petik langsung makan. Sehat ya? Belum tentu botulinum bisa nempel itu. Nempel dimakan terus nanti mati jadinya. Tapi yang jelas dia anaerobik. Kalau banyak oksigen harusnya dia minimal ya. Yang jadi masalah dia membentuk spora. Sporanya ini bisa nempel di mana-mana. Kalau udah spora kan bisa di mana-pun ya. Kalau anaerob ya dia harus nggak ada udara baru bisa berkembang. Kemudian gram positif spora berbentuk batang relatif besar. Spora dapat berhirup. Ya, bakteri saporanya nggak bahaya, tapi yang bahaya neurotoksinnya itu. Ya. Ada 7 tipe ya, ABCDEFGH. Yang berbahaya pada manusia ABIN. Nah ini ketemu soal lagi. Nah, kalau pada daging itu kalau dikeringkan toksinya bisa dicegah ya. Ini toksinya itu toksisitas kuat, jadi cukup 1 titik mati. Kalau racun kan perlu baygon itu perlu 1 gelas ya. Ini 1 titik. Kalau mau bunuh diri pakai botulinum. Atau kalau mau bikin teman-temannya mati, dikasih di sini di udara ini ketika mati lepas. Agak kelihatan ya. Iya. Gak ada yang psikopat kan? Nanti jadi timbul lucu itu. Gimana? Dapat? Materi saya Anda cek di YouTube saya ada. YouTube saya, kecuali soalnya ya, nanti ada soal-soal yang ada di Nurhasan Hukum. Nanti di situ ada PDF materi. Bisa di download pakai email UNS. Ya, sebelumnya boleh diklik di luar.
Sudah sangat itu. Botulisme. Ini fungsinya ada sampai ABCD, FGH, ada yang bilang sampai hasil ABCD, FG. Menyebabkan paralisis plastik. Kenapa paralisis plastik? Ya, berarti neuroninya itu tidak eksitasi ya, jadi tidak terjadi kontraksi otot. Dan dia only a few nanogram can cause illness. Hanya sedikit sekali ya. Terutama katanya pada junction neuromuskular ya. Tetapi toksin ini bisa di-destroy dengan dihancurkan dengan merebus, atau sekolahnya itu temperatur yang lebih tinggi. Ya. Kenapa racun sosis tadi? Karena sosis ya, banyak yang langsung dimakan. Kenapa kok banyak di madu? Ternyata madu juga penyebar botulisme. Karena madu ya nggak dimasak ya. Dari lebar langsung dimakan ya. Padahal lebarnya itu mana-mana tadi ya. Ya, kelemahan madu itu ya. Ini neurotoksinnya ada ABCD, FG, yang pada manusia ABE. Nah ini kuis berapa jumlah causality? 10%. Tadi sudah terulang ya. Patogenesis ya. Ini sederhana dan simpel banget kalau diperhatikan. Ada dua gambar, yang atas sama bawah, yang atas normal, yang bawah yang botulisme. Yang atas jadi ceritanya ya. Kalau ini kan sel otot. Kalau dia berkontraksi itu karena asetylcholinnya tereksitasi ya. Asetylcholin dan reseptor. Nah, asetylcholin itu ada di dalam namanya sinaptik vesikel. Dia ada namanya SNAP protein. SNAP protein itu SNAP 25 sintaksin, dia nempel di nervus terminus, sedangkan sinaptografin dia nempel di sinaptik vesikel. Nah ternyata ini mereka berpasangan ya. Oh, trisam itu tiga berpasangan, akhirnya vesikelnya bisa nempel sehingga mengeluarkan neurotransmitter. Nah bagaimana kalau ada botulisme? Dia akan membentuk Hepisten sama lectin. Lectinnya ini dia ada tipenya kan banyak tadi, ABCD, FGH. Ternyata tipe C dia memotong sintaksin. Tipe CE memotong SNAP 25, tipe B, FB memotong sinaptografin, sehingga vesikelnya lari, nggak jadi mendekat, sehingga tidak ada asetylcholin, sehingga paralisis, sel-selnya tidak tereksitasi. Itu gampang kan dipelajari, udah jadi 3 soal itu ya. Ada pertanyaan tentang patogenesis? Oh iya, belajar 3 soal. Biasanya vesikelnya tidak mengeluarkan neurotransmitter. Ya ini perbandingannya antara yang sehat dan tidak. Yang sehat sebelah kiri ada asetylcholin yang banyak, sedangkan yang ada botulisme di neurotransmitter junctionnya tidak didapatkan asetylcholin, tetapi toksin botulisme sehingga menyebabkan tidak terjadi eksitasi dari saraf dan tidak terjadi kontraksi otot sehingga terjadi paralisis. Di mana ini? Di semua otot. Di semua otot bisa terjadi. Jadi tiba-tiba lemah, habis makan apel kok lemah. Oh botulisme ini.
Bagaimana mekanismenya secara detail? Ya, ini ada namanya bending ya. Tadi ada heavy chain, dia akan berikatan, kemudian internalisasi ya, dengan cara endositosis yang masuk ke dalam, kemudian translokasi, ada heavy chain sama light chain ya, kemudian catalytic activity itu yang memotong ya, katalise ya. Ya tadi sintaksin, sinaptobrekin, sinap 25 ya, dipotong seperti gambar tadi. Dan setelah itu catalytic cleavage, neurotransmitter vesikel dan bus ke presynaptic organ sehingga terjadi paralisis. Ya, gampang ini, nanti ini penjelasan gambar nanti. Ya ini botulism ya, jadi entry-nya itu bisa di makanan lewat mulut ya. Kalau infan itu bukan toksinnya yang masuk, kumannya ya, karena daya tahan itu juga rendah. Jadi kumannya masuk, nanti di usus dia produksi toksin. Kalau yang di dewasa yang dimasuk itu langsung toksinnya. Oleh karena itu kalau lewat mulut lebih cepat, hitungan jam. Kalau yang masuk toksinnya dia masih memproduksi toksin, nanti hitungan hari baru ibu bicara. Bicaranya paralisis praksi. Ya ini outbound, cara penularan outbound yang makan. Yang dimakan apa? Toksinnya ya, atau sporanya, atau plasmodiumnya. Kalau toksinnya cepat, kalau yang spora atau plasmodiumnya lama ya, nanti dia jadi intestinal. Bone itu luka-luka anaerob biasanya kotor. Ada luka, kecelakaan kotor, curiga salah satunya botulinum. Bisa juga ya, bisa juga tetanin. Susah ini. Kemudian intestinal itu bedanya, biasanya itu yang masuk bakterinya, bukan toksin. Di intestinal ini bakteri akan memproduksi toksin dan menyebabkan gangguan botulism. Nah ini ada inhalasi dibikin aerosol. Wah ini untuk membunuh temannya. Ini sudah. Ya, inkubasi kalau makanan cepat 18 sampai 36 jam. Dan biasanya ada gastrointestinal ya. Kalau intestinal dengan usus 8 sampai 20 hari. Dan ada gastrointestinal syndrome. Kalau luka 4 sampai 21 hari. Paling cepat makanan ya. Makanan karena yang intestinal sama luka itu yang masuk bakteri yang bukan toksin. Ya, bisa ada demam kalau bakterinya masuk ya, tapi demamnya ya selintas dan saat awal aja. Trias botulism. Ya. Satu klinis apa? Simetris. Ya, semuanya kena, kanan kiri kena ya. Descending bagaimana? Dari atas ke bawah. Kalau ascending apa? Ascending penyakitnya Guillain-Barré syndrome. Ya, karena ada paralisis, sering dia ada diagnosis dikiranya penyakit saraf ini Guillain-Barré syndrome atau MS, multiple sclerosis atau tetraplegia. Ternyata botulism. Ya. Ingat-ingat kalau mendadak, simetrik, descending, paralisis flaccid dengan gangguan otot mata, mungkin botulism. Ya, makanya ini diajarkan di dokter umum kalian 4 kali. Jadi harus menguasai. Diplopia, double vision ya, disfagia, dysphonia, disfagia jelas ya. Yang otot-otot wajah kena semua, jadi ada ptosis, nggak bisa buka kelopak mata.
mungkin kanan kiri matanya beda melihatnya dari diplopia, disartria, sulit mengucapkan artikulasi, disfonia, sulit memproduksi suara ini, disfagia, sulit menelan. Ya, itu kelemahan otot. Trias pertama. Trias kedua adalah afobil. Trias ketiga sensitivitas atau sensorinya normal dan kognitif juga normal. Malah sudah jadi 2 soal. Ya. Itu ya, trias dari botulism. Gampang ya. Tapi ingat-ingat, makanya saya mengingatkan karena nanti kalian keliru jangan-jangan sama. Ya ini contohnya ini yang mild. Yang mild itu ya nggak begitu kelihatan ya. Nggak bisa senyum ternyata. Senyum, oh nggak bisa. Ada proses ya, kalau makanannya jatuh. Tapi ini mild, ringan. Ya, tadi kan ada setting. Jadi kalau dari sini turun ke sini, ada gangguan otot ventilator, jadi nggak bisa nafas. Gangguan otot mata ya. Kemudian apalagi asetilkolin itu penting juga untuk produksi kelenjar. Jadi kalau kalian sedang stres itu, asetilkolin juga meningkat. Keringat berlebihan, tangannya basah. Jadi kalau nggak ada asetilkolin ya mulutnya kering ya. Pupilnya dilatasi ya. Ini yang susah. Pupil dilatasi. Oh ini stroke ini. Dan ada taksia, hipotensi, nistagmus, dan penurunan refleks ini. Ya. Jelas. Ini gejala kurang lebih sama ya. Intinya otot-ototnya jadi lemas ya. Kenapa pusing? Di sini tuh karena cenderung tensi ya. Jadi pusing itu karena otot-otot di leher itu terganggu, sehingga dia seperti vertigo ya. Ada paralisis. Pembuluh darah itu ternyata ada ototnya juga, smart muscle cell yang dia baru kontriksi jadi hipertensi. Jadi ya masuk dilatasi, bisa shock gitu. Ya bisa shock. Kasus yang fatal 3 sampai 6 hari. Ya kasus kemarin itu kayaknya kan mati 7 ya, sama beliau jadi mati di hotel itu. Ya ini tentang pH makanannya. Ternyata pH-nya semakin rendah semakin baik karena dia bisa membunuh bakteri. Nah pH yang tinggi tidak baik, misalnya daging dan ikan, sayuran, daging dan fish, dan campuran daging dan sayuran. Ya, nanti kalau biasanya ada indikator pH pada botol makanan. Tapi yang nggak baik jika di atas 4,6. Dan tadi ada 4 tipe botulism, makanan, bayi, luka, dan perlu diinvestigasikan. Kalau makanan biasanya kan toksin, berarti cepat 18 sampai 36 jam. Kalau pada bayi biasanya intestinal botulism. Ini pada makanan. Biasanya ya lemas vertigo ya, paralisis flaksi. Nah otot di usus juga terganggu sehingga perut tumbuh dan konstipasi. Ya. Ini mencegah botulisme makanan. Makanan ya dimasak ya tadi saya sebutkan belum 5 menit jatuh diambil makan lagi ya tak bisa. Kalau yang di lantai ada botulisme ya nanti kasihan. Ya, intinya direbus, dimasak 10 menit dalam suhu 100 derajat. Seorang lebih tahan panas. Ya, botulisme pada rumah ini jadi ada 2.
cenderungnya bakterinya, terutama kayak aerobik, sehingga memang waktunya juga 4 sampai 12 hari. Terus kalau ini gejalanya botulisme tapi nggak tahu farmasinya di mana, akhirnya botulismenya belum diklasifikasikan. Iya, nggak tahu ya, mungkin paling sulit ya makanan ya, karena kita yang menggunakan sulit ya, buktikan tidak ada botulisme pada usus ya. Ya, ini apa jawabannya? Asimetris ya, karena nausea maupun diare ya pasti double vision karena pernah difficulty speaking, menengan ya pasti descending, pasti ya, yang enggak asimetris, salah harusnya sih. Masuk soal saya iklan. Ini sama input soalnya. Ya, saya itu jarang menunda pekerjaan kalau ini. Jadi kuliah, absen sama input soal. Ya. Diagnosisnya klinis ya. Kenapa klinis? Toksikologi kita itu belum bisa. Misalnya ada KLB mungkin diperiksa dari serum, tinja, lambung atau makanan. Kultur bisa nggak kultur? Kultur dari tinja atau aspirasi lambung sangat sulit. Kenapa? Karena kulturnya harus anaerob di Indonesia belum ada ini. Ya kan dia bakteri anaerob, harusnya nggak pakai udara. Elektromiografi untuk melihat kontraksi ototnya, kemudian ada tes khusus post neutralization test ini untuk melihat antigennya, melihat toksinnya. Tapi rata-rata nggak bisa, jadi kita cuma klinis. Kalau kalian ketemu, kenapa klinis? Nggak ada kasusnya. Terapinya juga nggak ada, ya supportif aja ya. Kenapa nggak ada terapinya? Karena ya nggak komersial, kasusnya jarang. Tapi kalian cepat kaya, jadi harus paham. Ya untuk gejala dan penanganan ya kita supportif. Kalau dia dari makanan masih kurang dari 4 jam kita suruh muntah atau kita sterilisasi usus atau berikan penghambat absorpsi seperti karbonara ya. Kita berikan antitoksin biasanya namanya trivalen ya. Trivalen KBI ya. Kalau pada bayi bukan antitoksin tetapi monoglobulin bisa. Kalau antitoksin dari kuda. Ya ini saya ambil dari buku emergency of internal medicine. Jika kalian ingin baca lebih lanjut, baca di sini. Di Shopee ada ya. Ya. Kalau minatnya kita lihat karena ini buku ikan. Ada 2 jilid, emer kopi 1 dan 2. Kalau tapi ada skenanya, nanti dicari skenanya. Dulu saya pernah ngasih anak kelasku, harusnya kalian punya. Bagaimana algoritma jika pasien tiba-tiba sulit bernapas? Ya kita beri survei yang sudah paham semua. Dan ketika kita curigai keracunan, kita pertimbangkan terapi empirik, dextrose dipertonit, diamin atau naltrexone. Dan kita berusaha analisis apakah keracunannya bisa dideteksi apa enggak. Ini hitungan detik ya, jadi sulit. Kalian ya harus berusaha cepat. Ya, kalau tahu oh iya botulisme ya terapi antitoksin. Terapi antitoksin, kemudian kita periksa semuanya. Kalau baru makan ya dikosongkan lambungnya, lebih istilahnya di leverage ya. Kalau masih bisa kita berikan alat aktif,
atau irigasi wall untuk mengeluarkan toksin yang dimakannya. Bisa alkalinasi urin untuk meningkatkan ekskresi, atau ekstrakorporal drug removal itu hemodialisis misalnya. Jadi untuk menyaring racun dan evaluasi untuk perawatan ICU. Susah ya. Kalau teori ini gampang, terapi ini gampang, tapi tata laksana susah. Karena nanti bingung, ini kenapa ini botulism apa enggak? Kalau iya botulism, obatnya nggak ada ini, ya sudah, support aja. Treatmentnya karena dia ada gangguan respiratory, jadi butuh ventilator, intensive care ya, kemudian botulinum antitoksin, ya atau imunoglobulin. Kalau antitoksin itu trivalen, ya. Kemudian imunoglobulin biasanya pada bayi. Prevensi pencegahan jangan memberi madu ya, pada bayi. Jadi madu itu pada orang dewasa ya. Kalau madu istilah dewasa itu sebenarnya beda lagi. Kemudian proper preservation method, preservation method food, memasak makanan lebih dari 10 menit, dekontaminasi. Nah ini penting ya. Kalau beli makanan apapun itu kelihatannya bersih ya dicuci dulu ya, jangan langsung dimakan. Kalau ada apel menggantung ya jangan langsung apelnya dimakan, cuci dulu ya bersih kalau bisa. Kita itu sampai jam 11:30 ya. Kuliahnya kecepatan. Ya, ini ada video. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. Clostridia, as a family, are obligate anaerobes, meaning that oxygen is toxic to them. In nature, they thrive in deep contact soil, and when they feel the stress of fresh oxygenated air, they often produce spores, which are metabolically inert and extremely resilient to the environment. Then, when the environmental conditions improve, the spores are able to sprout into fully fledged Clostridia. When doing a gram stain, Clostridium botulinum stains purple or gram-positive, and it's a bacillus, meaning that it looks like a big cylinder or rod under the microscope. Clostridium botulinum is notorious for producing a toxin called botulinum toxin, which causes botulism. Historically, to preserve foods, processes like sausage making and canning became popular. Unfortunately, these environments block out air. If a Clostridium botulinum spore gets in during the food preparation process, it can grow and produce botulinum toxin, contaminating the food. In fact, this is how Clostridium botulinum gets its name, since botulus means sausage in Latin. When it infects a can, the can begins to form from air because the bacteria has metabolized sugars into short-chain fatty acids that form a gas. And although the short-chain fatty acids are mostly made up of carbon dioxide and hydrogen, the gas is particularly foul-smelling. Now, nerves that use the neurotransmitter acetylcholine are those we use for muscle control. Upon ingesting a contaminated food product, botulinum toxin works by binding specifically to these nerves, inhibiting muscle contraction. The toxin comes in 8 distinct types, named A, B, C, D, E, F, G, and H, and they vary in their toxicity. The neuron takes in the botulinum toxin by endocytosis, creating a small vesicle that floats within the neuron's cytoplasm. The toxin then activates and slips out of the vesicle and starts to cleave snare proteins. Snare proteins tug vesicles containing acetylcholine to the plasma membrane, where they get released into the synapse and transmit a signal to the muscle. Without snare proteins, acetylcholine doesn't get released, so no signal is sent out by the affected nerves. The result is that the muscle gets completely relaxed and flaccid. Muscle weakness usually starts in the muscles supplied by the 12 cranial nerves, so the muscles that control the face, eye movements, chewing, and swallowing. In addition, nerves of the autonomic nervous system that rely on acetylcholine are also affected.
Early on, botulism can cause a bulbar palsy or impairment of cranial nerves 9, 10, 11, and 12. And over time, there may be a descending paralysis. Symptoms of botulism include double vision, drooping of the eyelids, an inability to make any facial expressions, and difficulty swallowing. In addition, because of the autonomic nervous system effects, it can cause dry mouth, postural hypotension, or low blood pressure while standing, nausea, vomiting, and constipation. Often, the symptoms of botulism can progress to complete flaccid paralysis, which can be deadly if it involves the respiratory muscles. The diagnosis of botulism is primarily based on a serum analysis for the botulinum toxin. Growing Clostridium botulinum in culture is rarely successful because anaerobes are difficult to grow in a lab setting. Treatment of botulism is mostly supportive, and the goal is to assist the affected patient in breathing. In adults, botulism can also be treated by passive immunization with an antitoxin. Two types of antitoxin exist: a trivalent one, which covers toxins A, B, and E, and a heptavalent one covering toxins A, B, C, D, E, F, and G. The purpose of the antitoxin is to catch the free toxin molecules in the bloodstream before they can damage the neuronal proteins. Now, most canning processes undergo high-pressure cooking, which is like autoclaving. It reliably destroys the toxin and sterilizes the contents of the can. Other preserved foods can be conserved by high acidity or low pH. For example, pickles. The most common form of food-related botulism is infant botulism, or floppy baby syndrome. Newborns and infants still have poorly developed gut flora, and their gut is vulnerable to colonization by Clostridium botulinum. Colonizing bacteria will continue to produce their toxins directly in the intestine, causing botulism. Honey has been implicated as a potential vector for transmitting Clostridium botulinum spores and should be avoided in children under 12 months. Finally, two types of botulinum toxin, A and B, are less toxic and can reliably induce long-lasting neuromuscular junction block, so they are sometimes diluted and injected into a rigid muscle to relax it. Other diseases that can be improved with botulinum toxin are hyperhidrosis, or excessive sweating, achalasia, and focal dystonia, which is when there's an involuntary spasticity in a muscle group. Botulinum toxin is also used as Botox in aesthetic surgery to help smooth out wrinkles for a few months. Alright, as a quick recap, Clostridium botulinum is an obligate anaerobe that makes spores and secretes a botulinum toxin, which causes botulism. Spores are usually found in badly preserved food and honey. Consumption of food contaminated with botulinum toxin can lead to neuromuscular block and flaccid paralysis that may be lethal through suffocation without supportive treatment. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, take a look at osmosis.org, where we have flashcards, and other helpful tools to help you learn medicine. Otherwise, you can always support us by joining the update, subscribing to our channel, or following us on social media. Ya, kita udah selesai.